Assalamualaikum, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Apa kabar bangsa Indonesia? Pada kali ini kita akan membahas sebuah judul elektabilitas boleh tinggi, tapi soal capres PDIP masih bingung. Dikutip dari Detik News, Carta Politika Indonesia merilis temuan survei nasional tentang elektabilitas partai politik. Dan bukan hal yang aneh bila hasilnya Partai PDI Perjuangan menempati posisi pertama sebagai partai politik yang dipilih oleh masyarakat. Ada sekitar 20,7% masyarakat yang menentukan pilihan ke partai pimpinan Megawati Soekarno Putri itu. Di posisi kedua Gerindra dengan persentase 14,2%. Kemudian di posisi ketiga ada PKB dengan persentase 9,7%. PKS yang membututi dengan persentase 8,2%. Sementara itu Golkar menempati posisi kelima dengan persentase 7,8%. Sudah sewajarnya bila partai berlambang moncong putih tersebut masih kokoh di puncak. Didasari sudah begitu mengakarnya partai ini di mata masyarakat Indonesia, ditambah dengan alasan keberadaan seorang Jokowi semakin membuat partai tersebut menjadi kuat. Menjadi partai dengan prospek ke depan yang juga bagus, membuat dominasinya di masa mendatang juga cukup bisa diandalkan. Kader muda seperti Gibran diniscayakan akan menjadi jaminan vote getter di kemudian hari. Selain branding partai di kalangan pemilih muda yang sudah dimulai sejak sebelum pemilu 2019 yang lalu. Dalam persaingan pemilihan legislatif, jelas PDIP masih di atas angin. Masih aman dan berjarak cukup jauh dari partai pesaing di bawahnya. Loyalitas para pemilihnya juga membuat partai ini boleh sedikit berleha-leha di sisi yang ini. Tapi agaknya tidak di sisi soal nama bakal calon presiden. Dalam soal ini, partai PDIP cukup berada di posisi yang sulit. Apalagi pileg dan pemilihan presiden pada tahun 2024 nanti rencananya akan dilakukan secara bersamaan. Berdasarkan pada apa yang diraih pada Pileg 2019 yang lalu, Partai PDIP memang tidak secara otomatis bisa mengajukan pasangan calonnya sendiri. Raihan 19,33% suara nasional pada Pileg 2019 yang lalu belum melebihi daripada ambang batas yang dipersyaratkan oleh penyelenggara pemilu KPU. Tentu saja Partai PDIP pasti akan mengajak koalisi. Salah satu nama partai yang santer diisukan adalah Partai Gerindra. Duet Partai PDIP Gerindra agaknya akan dimunculkan kembali pada tahun 2024 nanti, setelah pada kesempatan pertamanya yaitu pada tahun 2009 lalu kerjasama keduanya berakhir dengan kegagalan. Kemudian ketika persoalan koalisi terselesaikan, masalah belum juga hilang dari Partai PDIP, yaitu siapa nama yang akan disodorkan. Memang Partai PDIP punya beberapa pilihan calon. Ada Puan Maharani, ada Ganjar Pranowo, dan ada Tri Risma hari ini. Dengan bentang waktu yang masih cukup lama, nama lain masih bisa saja mengemuka nantinya. Jelas secara organisasi kepartaian, nama Puan Maharani akan dengan mudah diterima jika pada saatnya nanti dimunculkan. Di sisi lain, Ganjar Pranowo dan Tri Risma mempunyai modal, popularitas, dan rekam jejak prestasi yang bisa menjadi investasi yang bagus. Masalah lain jika Puan yang maju adalah persoalan gender. Isu pemimpin wanita akan menjadi serangan yang serius untuknya. Belum lagi masalah-masalah lain yang sebelumnya sempat menjadi sentimen negatif untuk Puan, yang bila nanti momennya pas dapat menjadi bahan serangan tambahan. Ganjar jelas menghadapi masalah tingkat elektabilitas yang tidak tinggi-tinggi amat, sementara belum ada faktor yang bisa dijadikan daya ungkit agar elektabilitasnya itu dapat terdongkrak. Ketika masalah nama calon sudah disepakati, Partai PDIP akan menghadapi masalah selanjutnya dengan partai utama calon koalisinya, Partai Gerindra. PDIP sebagai pemilik persentase suara yang lebih tinggi jelas membidik RI1. Sementara Prabowo yang digadang-gadang akan kembali maju adalah pemenang survei capres sejauh ini. Jelas selain faktor senioritas, karena hal tersebut akan sangat mungkin terjadi tarik-menarik soal siapa RI1, siapa RI2 yang sangat alot.
Nah, bila membicarakan soal RI1, RI2 selesai pun, masalah masih akan tetap ada. Selain berkaca pada kekalahan pasangan Mega Pro pada tahun 2009 lalu, sentimen anti PDIP dan barisan sakit hati pada Prabowo menjadi persoalan yang dapat menggagalkannya pada tercapainya kemenangan. Akhirnya yang paling aman bagi partai PDIP nanti, alternatifnya mereka sebaiknya mencari partner tambahan dari sisi hijau. Karena agaknya residu Pilpres tahun 2014, pilihan Gubernur DKI tahun 2017, dan Pilpres tahun 2019 masih akan menjadi bahan mainan lagi. Kombinasi merah hijau masih menjadi formula yang patut untuk diandalkan. Nah, bagaimana menurut Anda? Silahkan ketik kolom komentar di bawah dan jangan lupa subscribe channel ini. Terima kasih.